Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? So, are you fellas around the world? Jadi gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? So, today kita mau bahas apa ya? Oke, kita hari ini mau ngebahas soal adjustment balancing karakter yang akan direvamp pada tanggal 19 September jam 12 siang waktu Indonesia Barat or 2 or 2 p.m. GST Japan Short Time. So, let's see karakter apa aja sih yang akan dapat balancing. Let's check it out. Nah, ini beberapa karakter yang akan di balancing atau di adjustment kembali. After sekian lama ya, kita terakhir ada revamp itu yang Jackie Blue sama BB, di mana mereka mendapatkan revamp yang not bad karena saat ini masih bisa digunakan atau bisa berfungsi dengan baik di liga, apalagi di tangan pilot-pilot yang handal. Mungkin untuk teman-teman yang belum lama main, belum belum begitu mengenal ya beberapa karakter ini seperti Sabu Biru itu salah satu bounty face karakter yang lama atau bisa dibilang salah satu char BF yang terlama gitu. Itu waktu itu banner dress rusak ya. Ya itu banner dress rusak. Dia dipasangkan kalau nggak salah sama Fujitora ya nggak sih? Sama Fujitora nggak sih? Waktu itu pas pertama dia rilis ya. Nah, oke. Yang kedua ada Rosinante, itu juga termasuk banner yang lama. Waktu itu dia adalah step up karakter. Dia rilis itu after Laut Dressrosa habis banner Shanks BB ya. Setelah banner Shanks BB ada Relic sama Sengoku, terus habis itu Lau sama ini ya. Habis itu CPO sama Amaru. Nah, baru si Rosinante ini after Lau Dressrosa. Kita mulai dulu nih dari step up karakternya. Kita dari Don Quixote Rosinante. Dia mengalami adjustment apa aja sih? Let's check it out. Apa aja ya yang di adjustment dari dia ini? Mari kita cek dulu, guys. Jadi dia itu yang di adjust itu untuk skillnya, guys. Skillnya. Skill yang mana? Skill yang ini, guys. Skill 2-nya, guys. Dia cuman di revamp skill 2 yang silence. A long range area effect with a chance to add silence to ally. When silent, allies will not appear on the enemy's minimap. Jadi skill 2 ini kalau kita pakai, itu teman kita itu nggak kelihatan di minimap. Jadi pergerakannya itu kan kalau kita kan melihat map ya, ada titik-titik itu. Nah, teman kita itu nggak akan terdeteksi di map-map itu. Itu sangat useful di map-map kayak Thriller Bug yang kita aja udah nggak bisa ngelihat lagi di bawah, nggak bisa ngelihat ke atas, begitu juga sebaliknya. Terus di Sabodi yang map-map yang hide and seek gitulah, yang buat ngumpet-ngumpetan, naik turun, gelembung kayak gitu. Onigashima gitu. Jadi bisa ngilangin temen. Step 1 silence activation probability 100%. Jadi pasti aktif, skillnya udah fix. Dan silence effect selama 20 detik dan cooldownnya 1 menit. Lama banget ya. 1 menit kurang 5 detik. 55 second atau 55 detik dan di adjust menjadi 46 detik. Jadi akan menjadi 9 detik lebih 9 detik guys. Ya, 9 detik lebih cepat dari 55 ke 46. Ya. Itu untuk skillnya. Dan kemudian trade-nya juga dia mengalami adjustment, guys. Jadi karakter trade satunya itu kan when you are in your team treasure area and the treasure gauge is 80% is 80% or more no longer displayed on a minimap. Jadi ketika ketika kita tuh lagi ada di dalam bendera kita, ngisi bendera nih, terus bendera kita itu udah di atas 80%, kita tuh nggak akan kelihatan. Jadi kadang kan kalau kita mau mau nyolong nih, misalnya di Thriller Bug nih ada Corazon di musuh gitu,
kita kan kadang kan dari tengah atau dari awal tuh langsung ngeras ke bendera satu gitu, habis naik ke atas misalnya dari tengah udah selesai nih, kita turun ke bawah mau nyolong bendera musuh itu, misalnya ada Corazon di situ tuh nggak kelihatan kalau benderanya udah di atas 80% gitu. Ya, terus when in the area of the captured treasure kita dapat reduce damage sebesar 30%. Boost the cooldown reduction speed of dodge 50%. Jadi ini sebenarnya trade-nya bagus ya. Cara ini bagus. Useful banget buat ngedev ya sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa kok lembek banget gitu kesannya. Padahal harusnya dengan trade-trade seperti ini tuh dia tuh cukup strong enough gitu. Mungkin karena dia blue kali ya. Ya blue terkena lembek. Apalagi musuh hijau ya. Susah gitu. Nah, dia dapat ke reduce damage 30%. Terus kita tuh dapat cooldown dodge itu 50%. Jadi misalnya kita udah pakai 3 medal dengan cooldown speed 10% itu masih dapat ketambahan 50% lagi. Kayak gitu. Terus trade 2-nya when respawn increase enemy boost gauge 15%, 15%. Jadi pas kita habis mati nih cara kita yang satunya, terus kita tuh ngeresponin dia, tim kita itu indikator bar yang di atasnya itu ketika kita main itu naik sebesar 15%. Uh, when using skill when using skill 2, ketika kita pakai skill 2, def boosted by 30%, 30% for 20 second atau selama 20 detik. Jadi pas kita pakai skill 2 itu def kita tuh naik 30% selama 20 detik. Ini juga bagian dari revamp yang sebelumnya. Cara ini pernah di revamp juga sebelumnya. Terus boost rate-nya after receiving damage from an enemy which is more than 60% of your max HP, recover HP 5%. Jadi ketika kita nerima damage nih, misalnya kamu sehari darah kita ini ada 10.000 misalnya HP kita. Nah terus damage-nya itu di atas 6.000, more than 60%, 60% dari 10.000 kan 6.000 ya. Kalau damage-nya itu masuk misalnya 8.000 gitu. Nah kita tuh recover HP dari 5% dari total max HP kita. Nah, terus nanti after change trade-nya when you are your when you or ally from your team KOs an enemy, recover HP 10%. Jadi kita ketika kita atau teman kita ngekill musuh, kita dapat recover HP 10%. When your team has less treasure secured, resist stagger effect ya. Ketika kita kalah bendera, kita dapat resist stagger effect. Jadi kita stagger ya, lebih stagger gitu ya. Kalau digebukin tuh masih bisa ngelakuin movement yang lain gitu. Yang kadang di mana stagger itu juga bisa menjadi blunder itu sendiri. Oke, terus after revamp trade 1 when in the area of your capture treasure, reduce damage received by 30% and boost the cooldown reduction speed of skill 1 by 15%. Nah, jadi ditambahin guys. Yang tadinya itu kita tuh cuma dapat reduce damage 30% sama cooldown reduction speed of dodge 50%. Kita trade-nya kayaknya bukan ditambah, diganti ya, lebih diganti ya. Jadi tetap dapat reduce damage 30% dan cooldown reduction speed dodge 50%-nya itu diganti dengan cooldown reduction of speed 1 yang skill 1 yang 50%. Granat ya. Ini set a bomb mid range, jadi kita naruh bom di situ. Damage-nya nggak terlalu gede sebenarnya, tapi orang yang kena bom itu bakal kena confuse. Ya memang ini nggak akan berlaku buat char-char yang inflict nullifying status effect ya. Nah cuman minimal dia ke knockback-nya itu yang dari cooldown 10 detik cuma jadi 5 detik doang. Jadi kita bisa spam granat, gengs. Kita jadi spam granat, bisa spam granat di dalam bendera kita gitu. Nah, kayak gitu. Terus trade 2, when respawn, increase team boost gauge by 15% and speed. Boost 30% for 10 seconds. Cannot stack. Nah, jadi ketika kita respawn, trade 2-nya itu trade-nya yang dari boosted dev sama increase team boost team itu diganti menjadi increase teamnya itu dinaik tetap 15%, speednya naik jadi 30%,
selama 10 detik, cannot stuck. Jadi misalnya ada 2 Corazon, respon bareng, itu tetap yang kehitung cuma satu guys. Nggak bisa dua-duanya. Nah, ini untuk Rocinante. Terus habis itu ada sabuk. Kita bahas dari yang terlama dulu ya. Kita bahas dari yang terlama. Sebenarnya lebih lama dia sih, lebih lama si Aceng ini sih. Nggak usah kita bahas dari step chart lah, terserah lah. Lebih lama si Aceng. Oke, kita bahas dulu sih step chart aja dulu pokoknya ya. Aceng dulu. Aceng on the mix. Nah, ini cara yang dulu ibaratnya kalau dulu tuh kayak dia tuh kayak siapa ya? Nyebelinnya ya mungkin Klaunya dulu ya. Karena ada skill counternya tuh nyebelin banget dan nyambutnya sama basic attack-nya dia tuh knockback, ada knockback-nya gitu. Bukan knockback sih, mentalin orang keluar bendera gitu. Jadi meskipun kita udah pakai tag Navy segala macam, kalau digebukin 3 kali itu tetap kita tuh bakal keluar bendera gitu. Basic attack-nya gitu, sama counternya gitu. Kita cek untuk Ace, dia dapat normal attack-nya, dapat ini juga, dapat revamp juga. Jadi mungkin basic attack-nya bakal lebih cepat atau nggak tahu, mungkin diganti atau gimana. Kayaknya lebih cepat sih kalau feeling gue sih. Ya. Untuk skillnya dia ada perubahan skill 2 yang Genki Dama. Yang Dayenkai Hentai-nya itu ente. Lowering attack with the chance to set enemies flame. Jadi kita ngeluarin bola api suci, asik bola api suci. Itu damage-nya gede banget ya dulu ya. Step skill attack-nya damage-nya 819. A flame long activation probability 100%. A flame long effect 10 second. Jadi abis kita kena Genki Dama itu masih kebakar dikit-dikit gitu. Ada damage DPS, damage per second-nya itu selama 10 detik. Terus ada flame long damage 90 per 1 detik. Oh, efeknya 10 detik terus dapat DPS 90 per 1. Jadi masuk damage-nya itu sekitar 900 damage ya. Sakit ini, sakit. Asik sakit. Nah, terus skill 2 after revamp dia jadi easier to land. Lebih mudah untuk dipakai, digunakan gitu. Entah nanti dia nge-aim enemy atau bolanya bisa belok atau gimana. Kita lihat nanti tanggal 19 dan cooldown-nya dari 38 detik menjadi 32 detik. Alright, mantap sekali. Terus kita cek ada nggak perubahan trade-nya. Untuk Shanks lagi ya. Gue kepikiran Shanks mulu. Yes, trade 1. When attacked by enemy, 15% chance to reduce damage received by 13%. Jadi ketika kita digebukin sama musuh itu ada 15% kesempatan chance untuk dapat reduction damage sebesar 30%. When attacked by enemy, 5% chance to inflict flame long for a 10 second excluding some attack. Jadi ketika kita digebuk musuh yang gebuk kita itu 5% dapat 5% chance buat kena bakar, kena api selama 10 detik. Ya, cara ini nullifying flame, jadi nggak bisa dibakar ya. Ini sangat cocok buat ngelawan Olin. Jadi kalau digebukin Olin tuh nggak bisa ngeheal dia kalau digebukin sama dia. Meskipun dia digebukin sama Olin dengan inflict flame-nya Olin gitu. Ya gitu. Yang pertama trade satunya itu when you capture the treasure, reduction cooldown skill time of skill 2 by 30%. Jadi ketika kita habis nyabut dapat CD skill Genki Dama itu atau bola api suci tadi yang 30%. When using skill 2, speed boost by 10% for 15%. Jadi ketika kita pakai skill 2, kita tuh dapat boost speed itu 10% selama 15 detik. Jadi ketika kita ngeluarin, biasanya nih kalau awal-awal gameplaynya dia, itu tuh kita mau ke tengah itu kita ngeluarin bola api suci dulu baru jalan. Ngumpet di belakang bola buat biar musuh itu nggak ngelihat kita. Cuma blundernya backnya tuh teman kita juga nggak bisa ngelihat kita. Jadi mungkin nanti kalau ada skill dari depan, yang misalnya kayak tembakannya Backman dari jauh, snipernya tuh nggak kelihatan. Ya minusnya di situ sih. Cuma kalau dulu kan belum ada ya cara-cara yang nembus api kayak
Rasengannya si CPO gitu kan belum ada ya, Shurikennya si CPO gitu. Jadi zaman dulu masih kepake banget ini buat ngumpet kayak gitu. Nah, terus trade 2-nya when enemies inflict by a flame reduction the cooldown time of skill 1 20%. Jadi ketika kita by one nih sama musuh, itu tuh kalau musuhnya itu nggak nullify status effect itu tuh si di skill 1 kita tuh naik terus gitu. Dulu sih nggak perlu ya medal trio Kaido, makanya sekarang gue pakai Kaido biar kalau kita digebukin tuh meskipun musuhnya nggak ke inflict flame, kita tetap bisa dapat cooldown skill 1 karena counternya tuh yang nyebelin banget. When your HP is more than 70%, boss capture speed by 15%. Nah, ini trade 2-nya sebelum di revamp. Terus boost trade-nya when your HP is more than 97% resist tiger effect. Jadi ketika darahnya masih penuh lah, nggak usah ngomong 97%, harusnya 100% aja gitu. Karena begitu kurang dikit langsung hilang tiger effect-nya. Cuman tetap sih useful gitu. Nah ini mirror flame, counter ini cara dia yang paling nyebelin itu. Memang damage-nya nggak begitu besar, tapi mentalnya jauh banget gitu. Dan biasanya itu bendera hilang. Oke, jadi after di revamp, dia dapat trade while you capturing the treasure resist tiger effect. Nah, ini gue nggak tahu ya resist tiger effect di sini tuh yang dimaksud dia kayak Marco yang pas nyabut. Kalau feeling gue sih kayak Marco sih ya, kayak Kid Lao. Nah, cuman bedanya dia nggak mungkin lah kalau dibikin ignore enemy gitu. Jadi dia kayaknya tuh bakal kayak si Marco terus kayak si Hoodie gitu kali ya. Nah, terus when you capture the treasure, reduce cooldown skill 2 by 30% and recover HP 25%. Nah, jadi dia nanti dapat trade satunya itu ketika kita habis nyabut, itu cooldown skill 2 tetap 30% dan ditambah dengan recover HP 25%. Nah, dapat darah kita guys. Yang sebelumnya itu kita habis nyabut tuh gak dapat darah. Terus trade 2, when your HP is more than 70%, jadi ketika darah kita di atas 70%, boss capture speed by 15% and reduce damage received by 30%. Jadi ketika darah kita di atas 70%, itu dapat tambahan boost capture speed 50% sama dapat reduce damage 30%. Jadi ini apa ya? Jadi mirip kayak si Oden ya. Oden kan gitu ya, dapat reduce damage 30% ketika dari atas 30%. Wah, ini bakal bisa jadi meta lagi nih cara nggak teli satu ini. Son of the Devil. Oh, diganti namanya sekarang ya, Son of King of the Pirates ya. Gue baru ngeh, namanya udah diganti guys di sini, Son of the King of the Pirates. Jadi nanti title-nya gimana? Bukan Son of the Devil lagi, Son of the Devil. Oke, gitu ya. Ini untuk Aceng on the mix. Oke, tadi kita udah nge-review si Corazon, Aceng, lalu kita mau nge-review si Nekomamushi. Oke, Raja Malam. Dia cara ini nggak dapat untuk adjustment normal attack, dia nggak dapat. Oke, nah, tapi dia kayaknya sih dapat untuk revamp dari trade ya. Ya kayaknya lebih ke trade sih. Let's check it out. Trade-nya. King of the Neck, Cat Fiver, Nekomamushi. Oke, karakter trade-nya adalah when 90 seconds or less remaining reduce damage by 20%. Jadi ketika waktu itu udah menunjukkan 90% atau 90 detik atau di bawah itu, kita dapat boost itu reduce damage ke 20%. When respawn speed boosted by 30% for 10%. Jadi ketika kita baru hidup, baru spawn, habis kita ganti car gitu, spawn dia tuh dapat speed 10%, cannot stack. Jadi kalau ada beberapa kucing yang ada di suatu char yang lain yang ada thread yang sama itu nggak bisa di satuin gitu, jadi terpisah kayak gitu. Terus when your HP is more than 80%, boost capture speed by 15%. Jadi ketika darahnya di atas 80%, dia dapat boost capture speed 50%. Cepat juga nyebutnya. When using skill 1, death boosted by 30% for
10 scan. Skill 1-nya ini yang ah yang nabrak skillnya. Alright. Ini kayaknya nanti bakal lebih berguna ya untuk melawan si Luffy ya. When you capture the treasure, aduh ketutupan ekor. Recover HP 25%. Jadi habis kita nyabut dapat recover HP 25%. After receiving damage from an enemy which is less than 30, when the 20% of your maximum HP reduce damage received by 30%. Jadi ketika kita menerima damage dari musuh yang istilahnya itu damage-nya itu kurang dari 20% dari total HP kita, misalnya kita ini HP-nya 10.000 nih, terus kita dapat damage itu cuma 500, basic attack yang 700, itu kita dapat reduce damage 30%. Boss rate-nya when your HP is more than 100%. Maksudnya piye? Iki piye more than 100% terus piro? 200% bisa kan naiknya? Mungkin when your HP is 100% kali ya. Jadi ketika darahnya max, darahnya masih utuh, dia resist Tiger Effect. Ini cara ngeselin banget ini. Nah, terus dia after di revamp, dia karakter traits-nya diganti guys. Jadi when there's 90 detik atau kurang, itu dapat reduce damage 30% dan cooldown reduction of skill 1 100%. What the heck? Bro, ini wah, ini gue sambil baca di page yang lain ya. Jadi skill satunya ini kan cooldownnya kan harusnya ini ya 39 detik ya habis kita pakai ya. Dan ini ignore dev loh nabraknya loh, yang gornya loh. What the fuck? 100% berarti dari 39 detik menjadi berapa? Menjadi 18 detik ya. Sorry, 18 dari 19 detik, dari 20 detik ya cooldownnya ya. Habis kita pakai itu nggak nunggu lama bisa kita pakai lagi gitu. Wah, mengerikan ini. Wah, ini bisa nih buat nabrakin sini kan nih. Ignore dev. Skillnya ignore dev, bos. 500 attack, ignore dev. Kalau ikannya nggak pasang ike, hilang itu, ditabrak sama kucing. When your HP is more than 80%, boss capture speed by 15% and reduce damage by 30%. Jadi ketika HP kita itu di atas 80%, trade satunya itu yang tadinya kayak gini dapat capture speed 50%, sudah dapat reduce damage 30%. Wow. Wait. Ini skill wow. Gila sih. Cuman kita lihat nanti applicable-nya bagaimana, kita nanti bakal review after revamp ya. When using skill 1, they're boosted by 30% for a 10 second, cannot stack. And inflict self-penalty with Tiger for a 10 second. Jadi ketika HP kita di atas 80%, dapat capture speed 50%, ketika kita pakai skill 1, dev kita tuh boost 30% selama 10 detik. Nggak ngaruh lawan Nika, nggak ngaruh. Cuman untuk lawan yang lain, ngaruh banget ini buat lawan Olin dan lain sebagainya. Tapi kalau diinjek sama Nika tetap mati guys, karena skill injeknya itu benar-benar discreet enemies dev, jadi tidak menghormati. Bodoh amat gitu sama devnya ya, ignore dev gitu. Effect with nullifies Tiger for a 10 second. Jadi ketika kita nabrak pakai gornya kok, nah itu kita tuh dapat boost dev ya. Cuman oh iya, tetap bagus sih ini, bagus sih. Kombonya sangat bagus. Nah, ini untuk Nekomamushi. Terus habis itu kita langsung cek Inuarashi. The King of the Day, the Dogstone. Ya, let's see. Dia juga nggak dapet revamp dari normal attack-nya, masih bagus. Dari trade, kita langsung cek trades-nya. King of the Day, Dogstone. Jadi before karakter trait-nya before revamp 90 second after battle has started, increase damage deal by 20. Ini kayak kebalikannya ya. Kalau yang Nekomamushi tadi kan 90 detik sebelum beres. Ini 90 detik setelah battle dimulai, dia dapat increase damage deal by 20%. Oh, pantas aja orang itu kadang bisa one combo itu. Bisa one combo sama dia, mati disetrum terus diinjek gitu.
When a character has been KO and you use another character, carry over 100% of character trait based attack increase. Oh, jadi ketika karakternya mati ya, kita kita pakai karakter ini terus mati terus kita pindah karakter, kita dapat carry over 100% of characters trait based attack increase. Oh, ngeri juga ini ya. Berarti carry karakter kita tuh cek. When a character has been KO and you use another character. Jadi ketika si anjing ini mati, terus kita membawa 100% karakter trait based attack increase. Oh, mungkin dapat ini ya, yang ini ya, dapat increase damage di 20% ini ya. Ini teraplikasi juga untuk karakter yang lain, guys. Wah, bagus juga nih dikomboin ini ya. Nah, ini. Gue baru nggak. Emang lu nggak pernah pakai bang? Ya pernah pakai gitu, cuman nggak kalau cara step up gini gue nggak begitu peduli sih sama trade-nya gitu. Ini baru gue bacain ini. Oke, where in the area around your enemies, special increase damage deal by 30%. Dapat 30% damage increase ketika di area musuh. When attacking an enemy in flight with the skill 1, increase attack by 10%, increase up to 30% but without out once KO. Jadi kita ketika pakai skill 1 dapat buff attack 10%, maksimal 30%. Jadi kalau kita nyetrum orang 3 kali, pakai skill 1 3 kali, kita tuh dapat 30 10%, 10%, 10% buff attack. Kayak gitu. Nah, terus untuk karakter trait-nya after chase, after revamp itu 90% after battle started increase damage by 30% and boost cooldown skill 1 100%. What the fuck? Wow. Jadi trait-nya diganti guys, bukan lagi when karakter KO, tapi kita dapat sih di skill 1 100% yang tadinya skill satunya itu anjing on the day strike. Itu yang ini ya, yang agak jauh tuh ya, yang dari jauh nyeruduk itu ya, nyeruduk itu cooldown 29 detik menjadi hanya 15 detik. Mod kita nabrak aja kabur gitu, nanti nunggu bentar nabrak lagi guys. Combo aja, main combo nih 34 detik, tabrak kabur, tabrak injek gitu. Wah, GG juga ini Char nih. Inu Nomi. Wow. Trade 1. When the area of your Trade 1-nya yang ini tadi ini terus di revamp menjadi when in the area your enemy's resource increase damage deal 30% and boost cooldown the radiation of skill 2 by 15%. Jadi ketika kita lagi di area musuh, kita dapat increase damage 30% dan cooldown skill 2 itu 50%. Tuh kan bener kata gue. Nggak cuma skill satunya aja yang di cooldown, ini juga menjadi 50%. Dari 34% itu bukan terus jadi setengahnya 17 detik gitu, dari 34 second ke 17, bukan. Berarti kita dapat cooldownnya itu dari 34, itu kita menjadi berapa kalau 50%-nya dari 17? 8 second gitu. Jadi mungkin nanti sekitar 27 detik atau 26 detik gitu. Kita bisa pakai lagi skillnya. Ini di luar medal ya, di luar medal. Nah, berarti kalau ditambah medal yang 20% itu, wah gila, cepet banget guys, cepet banget asli. Wah, ini yang kemarin tuh gue ketemu sama Dok Bus 4 itu piye? Ngeri itu. Trade 2, after KOing enemy, recover HP 30%. Jadi ketika kita habis ngekill musuh dapat recover HP. When your HP is more than 30%, one left. Wow, dapat immortal guys, dapat immortal. 1 darah sisa 1. Udah ada sih. When your HP more than 15%. Sebelumnya udah ada. Nah, cuman ini dari 30% jadi 50%, guys. Wah. Increase critical damage by 30%. Wah, ngeri sih ini. Ngeri. Sayang kita belum bisa langsung praktek. Gak apa-apa, karena banyak banget caranya, 8 karakter. Banyak banget, tadi udah 1, 2, 3. Nah, sekarang ini nih. Oke, Senior Pink, The Gentleman, Don Quixote Pirates Officer, Senior Pink, sama dia Senior Pink ini nggak dapat adjustment normal attack,
dia cuman dapet, dia skill juga enggak, kayaknya cuman trade aja ya, trade aja. Kita cek trade-nya dia. For a set period of time after using skill 1, resist trigger being downed and knock the back and nullify status effect affected by enemy. Jadi ketika kita lagi berenang, menyelam gitu, lagi diving keliling map gitu tuh, dia itu sebelum di refarm itu resist trigger effect being downed, knock back and nullify status effect affected by enemy. Dia nullify status effect, nggak bisa dijatuhin, nggak bisa di knockback. Jadi aman banget ketika dia lagi berenang, cuman bisa digebukin doang. When your allies are not near the treasure where you are, boss capture speed by 30%. Jadi ketika kita nyabut sendirian itu dapat boss capture 30%. And increase the treasure gauge amount when you capture treasure. Jadi pas kita habis nyabut tuh darahnya langsung banyak. Dia kayak kaptennya ya, Dovi merah ya. Dovi tua itu ketika dia nyabut itu langsung kadang bendera itu udah mau penuh, sama kayak Kaku, sama kayak God Usopp gitu, sama kayak Luffy Marineford gitu. Kalau sendirian tapi nyabutnya. When your team, jadi kalau misalnya kita tuh lagi nyabut, lagi nemenin dia nyabut nih, pas benderanya udah mau kecabut tuh kita keluar bendera tuh. Nah biar naiknya ini banyak, langsung hampir penuh gitu. When your team lose the treasure reduction cooldown skill 1 15%. Jadi ketika kita lagi kalah posisi bendera, kita tuh bisa berenang terus sebenarnya bagus sih, cuma sayangnya BP gitu, cara step up gitu. When your HP is more than 15%, one HP will left even if KO by enemy. Ineffective if HP is exactly 1. When you capture the treasure, recover HP 25%. When your HP is more than 97%, this is Tiger effect. Terus habis di change, habis di refarm, kita dapat ini. When karakter trait-nya dia. When an ally from your team is KO, recover HP 30% and death boost by 30% for 20 seconds. Damn it! Jadi kalau ada teman kita modar, itu HP kita tuh recover, terus death kita itu naik 30% selama 20 detik, cannot stack. Wow. Tetap kena injek, hilang. Cuman ya itu gila sih. Gila. 30% loh. When your team has less treasures secure resize Tiger effect. Jadi ketika kita kalah bendera itu dapat Tiger effect. Trade 1, when in the area around your capture treasure reduce damage by 30%. Jadi kita habis nyabut bendera, kita dapat reduce damage guys 30%, dua kayak defender kita. Was the cooldown reduction of skill to 15%. Wah, ini ngeri sih. Bisa jadi defender dia, guys. Bisa jadi defender dia. Jadi diganti trade-nya itu. Jadi kan when your ally is not near the treasure area where you at boss capture speed. Nah, ini diganti ketika kita dalam bendera kita itu reduce damage 30% dan boss reduction skill 2 yang kentut itu, yang ngeluarin kentut, yang ngentutin bom, ngentutin granat itu 50%. Ini cooldownnya kan 28 detik. Ditambah medal segala macam, cepat ini. Jadi kayak mirip-mirip si Rosinante ya. Wah. Terus when there is the 90 seconds or less remaining, jadi ketika waktunya tinggal 90 detik atau kurang, itu boost cooldown of reduction of skill 1 100%. Reduce damage 30%. What the fuck, man? What the fuck? Ini cooldownnya udah cepet loh ini, yang berenang itu 50 detik, berenang pukul gitu sampai beres itu paling nanti sisanya tinggal 15 detik itu 100%, berarti nggak akan ada cooldown. Tetap sih ada cooldown sebentar gitu, after dipakai gitu nanti bisa dipakai lagi. Itu kayak lebih kayak Marco terbang ya, habis pakai terbangnya bisa terbang lagi gitu ya. Cuma kalau Marco kan kalau digebukin gitu skill 2-nya cooldown gitu. What the fuck? Trade 2, when your HP more than 30%, 1 AP. Oh ya. Ini yang tadinya 50%. Oh iya, 50% 1 HP ini diganti menjadi ketika 30% 1 HP berleft even KO by enemy. Damn it. Wow. Damn it. Bagus sih, suka aku, suka banget, asli suka banget.
Suka. Oke, setelah ini kita baru masuk car Bounty Festival. Yang pertama adalah Sabu Revolutionary Army Chief of Staff Sabu. Car Sabu pertama kali. Ini waktu itu keluarnya di banner tua, banner Dressrosa bareng sama Shibuta dari Gua Hantu atau Admiral Fujitora. Iso, bukan Izo ya, Iso. Yes. Nah, acara ini juga dapat adjust normal attack to be land easier to land. Jadi lebih mudah, entah yang tadinya basic attack-nya pendek diperpanjang atau lebih dipercepat. Nanti kita lihat after revamp. Terus kita langsung bahas skillnya dia. Juga dapat revamp juga dari skill 1 yang cooldown-nya itu ini yang Kaenryu, bukan Kaenryu, ini yang itu yang teriak gitu, yang cakar naga, yang nyakar pralon, yang ngeluarin itu, yang ngancurin Colosseum itu knockback effect. Habis make kita jadi temporary invisible dan cooldown 57 detik, ini di luar medal ya cooldownnya. Terus di revamp menjadi 47 detik dari 57. Jadi lebih cepat 10 detik di luar medal tentunya. Jadi nanti kalau ada medal dapat cooldown lagi dan trade medalnya. Dan skill keduanya adalah Kaenryu atau Dragon Claw yang nyakar dari jauh. Ini gimana sih bentuknya? Tangannya gini. Gitu. Tangannya gitu, jadi cakar naga itu. Yang setelah merah-merah dia ada apinya itu, skill 2-nya Sabu merah-merah itu. Nah, terus skill attack 439 dapat ngedef reduction ke musuh 10%, efek time 20% dari def reduction-nya itu. Dapat ya itu def debuff. Terus after the revamp menjadi adjusted to be easier to land, jadi lebih mudah dipakai. Yang tadinya itu susah banget kena musuh gitu. Harus feelingnya benar-benar mantap atau sangat dekat sama musuhnya gitu. Terus menjadi attack-nya dinaikin dari 439 menjadi 509. Ada knockback effect-nya. Jadi nggak ada lagi debuff-nya. Terus cooldown-nya dari 34 menjadi 29% di luar modal. Let's check the trade. Adjust the trade. Let's see it. Trade 1. When in the area around your captured treasure, it is damage 30%. Dapat reduce damage 30% dalam bendera. When are 60 second or less remain, boost the cooldown reduction of skill 1 100%. Ini trade sebelumnya. Jadi 60 detik sebelum battle end itu kita dapat cooldown skill 1 100%, which is dari cooldown ini yang 57 diubah jadi 47 kan dipercepat tadi ya. Itu menjadi 100%, berarti berapa? 100% dari 47 sekitar dibagi 2 ya kalau 100% itu ya, bukan berarti cepet banget gitu ya. Ya lebih cepet lah, 20 detikan lah, belum sama medal ya. Jadi nanti mungkin sekitar ya 15 detikan gitu, atau mungkin 10 detik bisa dipakai gitu. Step 2, when your HP is more than 15%, once HP will be left even if KO'd by enemy inactive with HP skill is exactly 1. Jadi ketika darah kita di atas 50% kena kamu sare gitu, yang misalnya damage-nya 30.000, sabunya sisa HP-nya 10.000 gitu, ya nanti sisa 1. Kecuali darah kita tinggal 1 tuh kena towel gitu atau ketiban teman jatuh gitu mati. When dodge 100% to speed boost by the 10% for a 20 second. Jadi ketika kita ngedodge itu kita dapat boost speed 10%. Ini trade lama. After receiving damage from enemy which is more than 16% of your max HP, recover HP 5%. Jadi ketika kita nerima damage dari musuh yang damage-nya itu di atas 60% dari max HP kita. Jadi kalau HP kita itu di bar itu misalnya 20.000, kita kena Kamusari itu, yang kita ngomongin Kamusari aja lah yang sering ini, atau sabetannya Seng dari jauh tuh yang skill satunya Seng. Misalnya damage-nya itu dari darah kita 20.000, terus damage-nya tuh masuk, kita ngomong 10.000 aja lah biar gampang, 10.000, terus berarti 60%-nya kan 6.000 HP ya, ketika attack-nya tuh damage-nya 7.000 gitu. Kita tuh recover HP
5%. Tadi udah dijelasin, sama aja sih kayak gitu. Nah terus after the revamp, karakter trait-nya menjadi when an ally of your team is KO. Jadi ketika teman kita itu mati atau KO, itu recover HP 30%. Wow, gede. Recover HP 30% and death boost by 30% for a 20 second. Cannot stack. Wow, nice. Ini mulai gila-gila ya ini ya, kesini-kesini ya. Nah, HP-nya recover 30% ketika ada teman yang mati. Jadi kayak treble, trade-nya mirip-mirip treble. Dan death boost dapat boost death 30% selama 20 detik. Wah, mantap ini. Mantap, guys. Sayang biru. Loh, kenapa bang sayang biru? Sahabat Seng hilang. When your enemy has less treasure, when your team has less treasure, resist dagger effect. Ya, ketika kalah bendera dapat resist dagger effect. Trade yang GG tapi kadang jadi bumerang sendiri. When in the area around your capture treasure, reduce damage receive 30%. And boost the cooldown reduction of skill 2 by 15%. Jadi dapat reduce damage 30% sama cooldown skill 2-nya itu 50% ketika kita di dalam bendera. When di 90 second or less remaining boost the cooldown reduction of skill 1 100%. Wah, ini sama ya kayak tadi ya. Dan reduce damage 30%. Jadi ketika kita 90 detik terakhir itu kita selain dapat cooldown skill 1 dapat reduce damage aja meskipun modal kita nggak ada reduce damage-nya. Oke, trade 2. When your HP is more than 30%, 1 HP dapat ini. Yang tadinya 50% jadi 30%. Oke. Jadi bedanya apa, Bang? Bedanya kalau darah kita trade yang sebelumnya kan more than 15% ya, kena KO. Nah, kalau misalnya kita digebukin dicicilin tuh ya, dicicilin sampai darah kita itu di bawah 50%, kena sabet, langsung mati, nggak aktif trade-nya. Yang tinggal 1 HP itu, yang sebelumnya. Nah, setelahnya itu 30%. Jadi ketika darah kita itu tinggal 30%, misalnya dari 10.000 ya tadi ya, tinggal 3.000 gitu. Atau 30.100 gitu misalnya, atau 30.001 notil gitu. Kita sabet, kamu sari damage-nya 20.000 gitu, nyisa 1 tetap. Nah gitu. Nah, itu untuk sabuk. Keren ya. Kayaknya bakal kita pakai nanti ya. Ini masih bus 1, kita naikin menjadi bus 2. Terus kita masuk ke cara favorit semua orang. Baik di anime, di manga, ataupun di... Gak sih, banyak juga yang ngebully dia. Katanya orang tua yang tinggal sama ibunya gitu. Padahal mangga dia kan di pulau sendiri ya. Minister of Floor. Oke, Big Mom Charlotte Katakuri. Ini cara paling cool. Ini lebih mirip anak pang sih ini. Oke, kita langsung mulai dari dia dapat revamp juga untuk normal attack-nya. Normal attack-nya dapat revamp juga, mungkin lebih cepat atau mungkin lebih jauh range-nya. Tombaknya sakit banget ini. Karena basic attack-nya dia termasuk gede ya, 2350. Terus untuk skill-nya itu di adjust dari power mochi itu. Skill power satunya itu power mochi ya, yang tinju mochi 2 itu duk-duk itu ada knockback effect-nya. Terus rainbow mochi yang ngejatuhin mochi itu pokoknya serba mochi deh. Cooldown skill 2 sebelum di change di revamp itu 45% akan menjadi 39%. Jadi 6 detik lebih cepat. Terus skill satunya itu cuman di adjust to easier to learn. Ini padahal udah pernah di revamp. Caranya itu udah pernah di buff, yang tadi sebelumnya tuh lama. Sekarang udah dipercepat, padahal ini kayaknya dipercepat lagi ya. Mungkin nggak pakai animasi ya, langsung dedek gitu ya. Begitu pencet kayak griponya Sengs yang dulunya kan harus ngeden dulu. Iya, kayak orang main bowling. Nah, sekarang langsung wes gitu, seru. Nah, mungkin dia bakal gitu juga tuh, langsung butut. Wah, itu wow, it's amazing. Very amazing. Very amazing. Oke, then let's check the trade. Nah, ini trade-nya ya. Trade-nya yang GG ini ya. Kita baca dulu sebelum di-revamp. When attacked by enemy, 2% chance to dodge without taking damage or accompanying effect. Doesn't active when immobilized by a status effect. Jadi ketika kita nggak kena status effect yang anti dodge segala macam, kita tuh ketika digebuk itu dodge kita tuh udah cooldown lagi guys. Udah cooldown lagi. Jadi bisa ngedodge lagi gitu.
Sama ya, trik Katakuri mungkin karena ya ininya dia ya, dia mochi eh, user Paramecia yang sudah awakening gitu. Jadi ketika kita digebukin tuh kita tuh dodge kita tuh cooldown lagi gitu. Nah, oke, okay. 2% itu dodge without taking damage or command, jadi nggak masuk damage-nya. Gitu. Kalau nggak, tapi nggak aktif ketika kita lagi kena status effect. Change down to stagger effect. Ya, when in your area around your enemy tracer increase damage 30%. Jadi ketika kita nyerang di area musuh kita dapat tambahan increase damage 30%. When attacked by enemy, oh ini yang dodge. 100% change to reduce the cooldown time of those 15% and reduce time the cooldown of skill 2 by 5%. Jadi ketika kita lagi digebukin musuh itu skill 2 kita sama dodge kita tuh bisa cepet kita pakai, sama rainfall mochi-nya itu bisa cooldown 5%, 5%, 5%. Kayak BB ya, kayak BB, kayak Marco, kayak Sigarp, Egap belum nanti dibahas nanti. When your allies are not near the trees or area where you are at, increase damage dealt by 20% and increase damage to enemies with the element you are strong against by 10%. Jadi ketika kita nggak deket sama temen, terus nggak deket sama tracer kita gitu, anggap aja lah kita lagi di tracer musuh sendirian gitu, kita tuh dapat tambahan damage 20%, dan kita itu dapat tambahan damage 10% kepada musuh yang kita menang elemen gitu. Enemies with to enemies with the element you are strong against. Jadi elemen yang enemies with the element you are strong against. Ya. Jadi elemen kita menang. Jadi misalnya kita nyerang hijau, kita tuh dapat tambahan damage 30% total, 10 tambah 20 sama 30 tadi. Jadi sakit banget ini, Car. Sakit ke hijau, sakit sumpah, nauzubillah, sakit banget. Dari zaman dulu ini. Cuman ya itu karena dia gede, tinggi, tegak, kaku gitu, gampang mati. Namanya juga attacker, bos. Oke, increase ketika damage by 20%. Nah, sekarang kita bahas yang reformnya. Character trait, when performing perfect dodge, anjay. Nah, ini buat model-model kayak teman-teman yang suka dogi-dogi, bikin konten dogi-dogi, asik banget ini. Yang user Rehan, user Yasop itu dogi-dogi, user Zoro. When performing perfect dodge, recover HP 30%. What the fuck? Bukan dari max HP ya, 30% dari current HP, baby. Ini nggak dijelasin 30% atau dari max HP atau dari ke HP yang tersedia atau darah kita saat itu atau max HP. Pokoknya cuman recover HP 30%. When attacked by enemy whose parameter boosted, inflict self with nullifies Tiger for a 10 second and reduce damage ratio 60%, mati. Kalau kita digebukin car-car yang model kayak Nika, Cloud, Shanks, Roger, yang dapat buff attack lu X gitu ya. Ya pokoknya parameter bested lah, mau lu dapat buff critical, buff attack, buff def, buff apalah segala macam, lu bakalan dapat Nullify Tiger Effect, jadi merah-merah, ada aura-aura kayak Sengoku, Roger, terus Kinemon gitu ya. Selama 10 detik, reduce damage 30%. Cuy! Ini kalau buat Jackie mungkin nggak ngaruh ya, karena Jackie kan ignore damage reduction ya. Tapi kan dia ngaruh buat cara-cara kayak cara-cara yang cuman ignore def tapi nggak ignore damage reduction gitu. Nika kan cuma ignore dev tuh. Nah, when in the area your around enemies tracer increase damage deal 30% and reduce damage 20%. Anjir, ini threadnya Katakuri merah hijau digabungin dari satu. Hey, bro, bentar bro. What the hell? Ngeri. Ini belum ada ya penjelasannya di sini. Harusnya sih gue bikin konten after reformnya tuh disatuin gitu, cuman gue males gitu. Udah satu aja, yang penting gue jelasin aja. Terserah nanti teman-teman nangkepnya gimana. Yang jelas nanti kedepannya kita mau praktekinnya yang after the reform. Alright.
Trait 2. When your allies are not near the treasure are you wear out, increase damage deal 30% and increase damage to enemies with element you strong against 20%. Nah, ini trait 2-nya yang tadinya 20% sama 10%, ini dan dinaikin menjadi 30% dan 20%. Mampus. 50% dong. Ini pedes banget ini. Pedes sumpah ini. Trade kategori 1-2 digabungin, ada reduce damage segala macam, recover HP pula. Bangke nih Char. Wah, tambah cinta aku sama kamu Aniki. Oke. When using skill 1, attack boost by 30% for a 20 second, cannot stack and death boosted by 30 second for a 20 second. Tuh kan. Ini digabungin ini kategori 1 sama 2 ya. Yang 2 aja belum diripam ini, malah dimasukin ke sini semua, ngeri kali. Wah, dapat reduce damage, increase damage. Memang Charlotte Pemel itu cuman dia nggak bisa sih ngelawan kakaknya tuh si Perospero, tetap mati dia sama terus. Susah. Meskipun dia kalah elemen, tapi kalau sudah jadi permen mau apa? Gitu ya. Oke, dan the last karakter is Ji-chan. Kakek-kakek barbar. Oke, the hero of the navy, monkey di Gap di masa bukan muda ya. Ini lebih ke masa primanya ya, Gap Prime ya, Prime Gap. Soalnya kalau yang di God Valley itu dia lebih muda lagi, lebih mirip-mirip kayak Luffy sekarang mungkin ya, atau lebih tua dikit gitu, lebih matang dikit, atau seumuran Shanks sekali ya, atau di bawah lebih muda, nggak tahu juga lah. Nah dia dapat yang tadinya Suryanya itu agak ini, mungkin dia dapat revamp juga, normal attack will be easier to land, jadi dia normal attacknya tuh bakal lebih enak. Lebih enak gitu ya. Terus skillnya dia dapat revamp juga, cuman adjust to easier to be land. Jadi skillnya yang ini, yang tinju cinta itu, yang kita dapat attack debuff itu. Oke, ini dapat, nggak tahu nanti modelnya lebih cepat atau gimana loncatannya, atau lebih pedes, nggak tahu juga. Pokoknya yang jelas lebih gampang digunakan. Sama Giant Iron Ball nih, yang putaran mautnya itu lebih mudah lagi, mungkin lebih cepat kali ya. Nah ini dia trade-nya. Yang paling penting, trade sebelumnya, when attacking a character type enemy captain, increase damage 30%. Jadi kalau kita lagi nyerang Shanks, Roger, Luffy, Cloud, dan model-model kapten yang lain itu kita dapat increase damage 30%. Attacked by enemy tipe kapten, reduce damage 5%. Dulu ini paling worth buat lawan Mang Rojali ya dulu ya. Itu Roger itu susah banget bunuh dia gitu sama Oyaji. When attacking an enemy with the skill 1, increase cooldown time of the enemy skill 30%. Jadi kalau kita pakai tinju cinta, CD musuh ini itu skill musuhnya itu bakal cooldown 30%. Jadi lebih panjang gitu cooldownnya gitu. When dealing damage on the 3 RD hit, normal attack combo knock enemies back. Ini basic ketiganya itu buat knock back musuh. Ini Kid Law ini susah juga nih ngelawan Ji-chan nih, meskipun dia menang elemen. Surya ceder. Nah, ketiganya itu kena back. When in your area around your capture treasure, reduce damage received by 30% and reduce damage received from attacker 20%. Nah, ini buat lawan Mang Jeki juga bagus ini. Cuman Zuru kayaknya gampang ya ngelawan dia kan bukan kapten ya. Ini spesialis buat counter kapten gitu guys. Nah, reduce damage 30% dari attacker 30 tambah 20, berarti kalau diserang attacker itu dapat reduce 50%. When attacked by enemy whose parameter boost reduce damage 30%. Nah, kalau diserang sama musuh yang ada buff, entah lu mau buff attack, def, atau critical, tetap dapat reduce damage 30%. When your HP is more than 70%, change knockdown to the down effect. Jadi nggak bisa di knockdown kalau darahnya masih banyak. Jadi ini Char guildnya bener-bener HP def aja, nggak butuh attack. HP-nya dimentokin gitu. Nah itu nggak bisa di knockdown, nggak bisa di knockback. Jadi ini sangat useful banget buat ngelawan Mika, Cloud, dan lain sebagainya. Apalagi dalam bendera nyebelin banget ya. When you knock back by enemy, recover HP 50% and reduce cooldown of skill 1.
15%. Jadi kalau kita bisa sampai kena knockback, sorry, ketika kita lagi nge-knockback musuh, kita dapat recover HP 15% dan cooldown skill 1 15%. Ini sebenarnya salah satu defender yang keren sih. Entah waktu itu metanya berakhir tuh kenapa, mungkin karena membosankan ya sama skillnya lama gitu. Tapi gue akuin dia kuat banget ya di liga, kuat banget. Cicang. After receiving damage from an enemy which is more than 45% of your base HP, recover HP 5%. Jadi udah jelasin kalau kita udah nerima damage, damage-nya tuh di atas 45% dari total HP kita, bisa 10.000, 45%-nya berarti 4.500. Ketika kita nerima damage 5.000 dan selebih-lebihnya itu atau 4.500 dan setelahnya, kita recover HP 5%. Nah, sekarang kita bahas after di revamp itu untuk mana sih karakter trait, yes, Monkey D. Cup. After change character, when attacking character type captain enemy, increase damage deal 30%. Oke, tetap 30%. Enemy death reduced by 30% for 10 second. Wow, ada di buff death-nya guys, 10%. Cannot stack. When attacked by character type captain enemy, reduce the cooldown time of skill to by 5% and recover HP 5%. Jadi ketika kita lagi diserang sama musuh yang tipe captain, kita dapat cooldown skill 2 5% dan recover HP 5%. Nah, ini sama. Udah kedua 5% sama. Oh, ini recover HP guys, tambah recover HP. Jadi kalau kita digebukin nggak heal bro, what the fuck bro, kita nggak heal bro. Oke. Oh wow, this is crazy man. Oke, terus trait 2-nya, when your HP is more than 70% resist stagger and knockback. Dan nggak bisa di knockback, tetap resist, dapat tambahan resist stagger effect. Ini kayaknya bukan diganti ya, tapi lebih tambahan. Oke, jadi itu aja guys. Jadi piye menurutmu? Kira-kira yang bakal paling gigi siapa di antara char-char yang bakal di revamp ini? Well, let's see. 2 hari lagi ya, tanggal 19 jam 12 siang, nantikan jam revampnya. Jangan lupa nanti kalian tulis di kolom komentar siapa pendapat kalian yang paling GG. Please write in the column, please comment who will be the strongest character after the revamp. Also maybe one of them can be counter of the Nika or Claw. Let's see after the revamp is after done. Jadi after complete tanggal 16 September 2023. Sorry, no 2023. Alright, so please comment, like, and share. Don't forget to subscribe my channel for me to increase my spirit to make another content or yes, gitulah pokoknya. Jadi jangan lupa komen, subscribe, share. Menurut kalian char siapa nih yang paling kuat nanti setelah di revamp, yang bisa guna lagi, kepakai lagi? Kira-kira menurut kalian siapa? Jangan lupa ya, komen di bawahnya. Dan sekian dari saya untuk review hari ini. Thank you banget yang udah pada datang nonton. I'm sorry jika ada salah kata dalam penyampaian informasi atau salah kata dalam menyampaikan kalimat, atau ada kosakata yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.